Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Aprilia ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi inventaris di sekolah maupun di kantor menggunakan PHP Red. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini ya, ada username dan password. Coba kita login dulu. Kita masukkan username-nya adalah admin dan passwordnya juga admin. Kita coba login. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini, ada grafik, banyaknya barang yang tersedia seperti keyboard, laptop, mouse, dan speaker. Nah, kemudian di halaman awal ini ada informasi berapa jumlah barang dan username yang tersedia. Di sini menunjukkan ada 7 buah barang dan 2 username. Lalu yang saya gunakan ini adalah di halaman admin, di mana admin memiliki hak akses penuh untuk mengakses semua informasi di dalam sistem ini. Yang pertama itu ada menu home, dan yang kedua ada barang. Di barang ini ada filter data. Contoh filter data ini kalau kita misalnya masukkan ke lab komputer 1, kita filter. Jadi, barang yang ada di lab komputer 1 ini akan muncul apa saja dan berapa banyaknya. Lalu kita coba lagi ke lab komputer 3, kita filter, nanti akan ada banyaknya barang yang ada di lab komputer 3 tersebut. Dan di sini ada kondisi. Kondisi ini menampilkan seperti hilang, baik, rusak, seperti itu. Lalu di lokasi barang ini ada 3 lokasi yang ada di sini. Di lab komputer 3, lab komputer 2, dan lab komputer 1. Selanjutnya ini di tipe barang. Tipe barang ini menampilkan seperti nama barang speaker, mouse, keyboard, dan laptop. Yang terakhir ini ada user. Di sini ada usernya sendiri dan cuma admin. Jadi cuma ada 2 di sini. Lalu, admin bisa menambahkan role permission-nya ini. Jadi, sebagai admin bisa menambahkan barang-barang atau tipe barangnya di sini. Terus, yang terakhir ada roles. Kita juga bisa menambahkan di sini. Nah, itu tadi gambaran dari aplikasi inventaris menggunakan PHP Red. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat aplikasi inventaris di sekolah menggunakan PHP Red. Berikut tutorialnya. Nah, pertama kita klik dulu sum-nya, kita aktifkan dulu Apache-nya dan MySQL-nya. Sampai warnanya hijau kayak gini. Kalau udah hijau kayak gini, tandanya sudah aktif. Lalu kita buka aplikasi PHP Red Classic-nya. Di sini di PHP Red Studio Classic Edition versi 2.7.3. Kalau sudah buka di lembar kerja ini, kita klik New Project. Di New Project ini kita akan mengisikan apa nanti aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya klik ketikkan inventaris C gitu ya. Ini lokasinya ini nggak usah diganti ya. Setelah itu di database ini kita tambahkan create new database. Kita namai db inventaris C gitu aja ya. Gini di database ini menyamakan di nama projectnya saja. Kalau sudah seperti ini, kita klik create database. Kalau ada tulisan kayak gini, kita klik OK. Setelah seperti ini, kita klik create project di sini ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini tampilannya. Lalu di sini kita akan membuat tabel dulu. Yang pertama ini, tabel pertama ini kita ganti menjadi barang. Setelah itu, ini
File namanya ini kita juga tuliskan ID barang. Setelah itu kita tuliskan ID tipe barang. Selanjutnya kita tuliskan merek barang. Lalu spesifikasi. Sumbernya, spesifikasi. Di sini sumber, di sini kondisi barang ya. Di sini lokasi barang tersebut. Yang terakhir, tanggal input. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita tambahkan lagi tabelnya. Di sini biar di tanggal input ini kita ganti file tipenya diganti menjadi date karena ini menunjukkan tanggal ya. Setelah ini jadi, lalu kita klik add table. Nah, di tabel kedua ini kita akan tuliskan tipe barang. Di sini kita tuliskan ID tipe barang. Selanjutnya nama barang. Nah, ini ada dua ya. Ya, kita berikan tabel lagi, add tabel. Tabel ketiga ini kita akan ganti menjadi kondisi. Kondisi barang. Di sini ada ID kondisi barang. Lalu di sini ada kondisi. Setelah itu kita akan tambahkan lagi tabel. Tabel keempat ini kita akan ganti menjadi lokasi. Lokasi barang tersebut ya. Di sini ada ID lokasi. Terus lokasi. Selanjutnya kita tambahkan tabel lagi. Tabel kelima ini kita akan tulis user. Di sini ada ID user. Yang kedua ada username. Lalu ada password. Terus ada nama, email, dan kita kasih foto. Nah, seperti ini ya. Jadi ada
B1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data-data yang sudah kita inputkan seperti barang, tipe barang, kondisi barang, lokasi barang, dan user. Setelah seperti ini keisi semua, kita akan klik Save Sager. Jadi datanya nanti akan ke save. Kita klik. Nah, bentuknya seperti ini kalau sudah jadi. Di barang ini ada inputannya apa aja, dan di kondisi barang juga apa seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ada menu home, barang, kondisi barang, lokasi barang, tipe barang, dan user. Nah, kemudian hal pertama yang kita lakukan yaitu mengatur menu-menu yang terdapat di pojok ini. Yang pertama yaitu kita klik project menu yang ada di atas ini. Lalu kita bisa menyesuaikan. Misalnya user ini ada di bawah home. Misalnya seperti ini. Lalu di tipe ini ada di bawah barang seperti ini ya. Dan di menu style ini kita ubah menjadi style partition collapsed bar ini. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Lalu kita reload. Nah, tampilannya akan seperti ini menjadi di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah atau menambahkan menu icon di sini ya. Kita kembali lagi ke project menu. Lalu di home ini kita pilih menu icon. Kita klikkan saja home. Nah, kita pilih ini, lalu klik OK. Setelah ini kita klik OK lagi. Kita reload. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, bisa kalian ganti tadi seperti itu ya. Oke, saya sudah gantikan icon-icon yang ada di inventaris ini, seperti user barang, tipe barang, kondisi barang, lokasi barang. Oke, selanjutnya kita akan mengganti tema yang ada di sini. Yang pertama kita klik project tema di atas ini, lalu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya akan gantikan ini. Nah, jika sudah kita klik OK, lalu kita reload. Nah, warna temanya sudah berubah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi beberapa barang atau data terlebih dahulu. Kita akan mengisi bagian data barang ini ya. Kita klik add new barang. Nah, di sini ada ID tipe barang, merek barang, dan lain sebagainya. Agar penampilannya ini lebih besar, coba kita masukkan saja ke browser. Saya contohkan seperti ini. Kita copy. Lalu kita buka di browser. Nah, seperti ini ya. Nanti tampilan di browsernya jadi lebih besar. Nah, di tipe barang ini nantinya akan menyesuaikan dari inputan tipe barang ini sendiri ya. Lalu kondisi barang juga sama, nanti di sini diinputkan dulu kondisi barangnya apa. Dan di lokasi barang ini juga sama, nanti apa yang sudah diinputkan di lokasi barang tersebut. Kemudian yang pertama kita akan mengisikan tipe barang dulu di sini ya. Kita add new tipe barang, misalnya barangnya itu laptop. Kita submit, lalu kita isi lagi, misalnya keyboard. Kita submit, lalu kita isi misalnya mouse.
Submit kembali. Nah, ini ada 3 barang terlebih dahulu ya. Lalu di kondisi barang ini juga kita akan tambahkan kondisi barang ini misalnya baik. Kita submit, lalu kita tambahkan lagi misalnya rusak. Kita submit lagi dan kita ini misalnya hilang. Nah, kita isikan 3 terlebih dahulu ya. Lalu di lokasi barang ini, lokasi barang juga kita sama tambahkan di lab komputer 1 misalnya. Kita submit. Kedua juga sama. Tambah lagi. Nah, ini sudah terisi 3 lokasi ya di lab komputer 1, 2, dan 3. Lalu kita akan mengisikan ID barang ini ya. Kita masuk kembali lagi ke aplikasi PHP-nya dulu di sini. Kita pilih pack, kita klik barang, lalu add pack, dan di tipe barang ini kita ubah menjadi slash. Di sini kita akan ubah menjadi data table. Di sini ID tipe barang. Di tipe barang di sini nama barang, karena mau menampilkan nama barang klik OK. Dan di sini kita ganti di display labelnya, kita ganti menjadi tipe barang. Seperti ini ya. Lalu di spesifikasi barang ini kita ganti ke text area. Dan di kondisi barang ini kita slash, kita pilih, kita ini ganti data tabel kondisi barang. Di sini ID barang. Di sini kondisi, kalau sudah kita klik OK. Lalu lokasi barang, kita klik slash, kita pilih kondisi barang. ID barang, kondisi. Klik OK. Oh, di sini lokasi ya. Lokasi. Di lokasi, kita klik OK. Di tanggal ini kita akan merubah menjadi date now, jadi hari sekarang. Dan di date ini kita ubah menjadi hidden, artinya agar tidak terlihat. Kalau sudah itu kita preview. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Sudah tidak ada lagi nama tanggal-tanggalnya. Dan kalau kita lihat di browser, nah tampilannya seperti ini ya. Coba kita masukkan di tipe barang. Misalnya laptop, merek barangnya misalnya Lenovo. Kita kasih spesifikasinya misal RAM 10 GB dan lain-lain. Lalu sumbernya misalnya hibah masyarakat. Dan kondisi barangnya misalnya baik. Lokasi barangnya komputer 1, kita submit. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini ya. Tapi di sini di kondisi barang ini masih berbentuk angka dan lokasi barangnya pun juga masih berbentuk angka. Di tipe barangnya juga masih berbentuk angka. Maka langkah selanjutnya kita akan merubah angka ini agar tidak seperti ini. Kita kembali ke aplikasi PHP-nya. Nah, kita sudah di aplikasi PHP-nya, kita klik pack, ini barang, terus kita pilih list pack, ID barangnya ini centangnya kita hilangkan, lalu di ID tipe barangnya ini kita akan rubah
Display-nya kita akan ubah menjadi tipe barang. Lalu di masternya ini juga kita akan ubah tadi di ID tipe barang. Sini ID. Lalu di sini akan menampilkan tipe barang. Lalu kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya sama di kondisi barang ini juga displaynya tidak usah diganti karena di sini sudah kondisi barang. Di sini klik titik 3 kondisi barang, ID kondisi barang, dan di sini akan munculkan manggil kondisi barang tersebut ya. Klik OK. Lalu terakhir ini lokasi. Lokasinya juga displaynya sudah tidak usah diganti. Kita ganti ini saja. Lokasi. ID lokasi akan memanggilkan lokasi. Jadi di sini sudah tidak usah diganti, yang diganti cuma detail tabel dan akan memanggilkan lokasinya barang tersebut. Kalau sudah klik OK. Kalau sudah ini semua diganti seperti tadi, coba kita preview. Kalau kita ke tipe barang, misalnya kita masukkan ke barang, nah ini sudah tidak angka lagi, melainkan ada kondisi barangnya baik, lokasi barangnya juga di lab komputer 1. Lalu kita coba buka di browsernya ya, kita preview. Nah, di sini sudah berubah ya, yang tadinya menjadi angka sekarang sudah kelihatan tipe barang, merek barang, spesifikasi, sumber, kondisi barang, lokasi barang, dan tanggal inputnya. Lalu langkah selanjutnya saya akan menambahkan beberapa barang di sini, namun langkah ini akan saya skip ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan 5 buah barang. Lalu langkah selanjutnya yaitu saya akan memberikan filter pada barang tersebut. Contohnya nanti seperti lokasi barang di lab komputer 2 itu ada berapa jumlah barang, dan lab komputer 3 itu juga ada berapa jumlah barang, seperti itu ya. Langkah pertama yaitu kita masuk dulu ke aplikasi PHP Red-nya dulu. Setelah itu kita klik Pack Design, lalu kita ini barang list, dan di sini kita nambahkan new column. Tapi sebelum ditambahkan, pastikan dulu sudah diklik selectionnya ini ya. Kalau sudah, kita klik new column. Nah, di sini sudah ada ya column MD4. Lalu di sebelah sini kita akan masukkan set filternya. Nah, ini ya. Kita tarik lalu ke sini. Nah, sudah ya, sudah ada di sini. Terus file namanya kita ganti menjadi barang, lokasi barang. Terus ininya kita ganti dengan date table. Ini lokasi barang, ID lokasi, lokasi. Kalau sudah seperti ini, kita oke. Maka kita bisa melihatnya langsung saja ke preview. Nah, biar tampilannya lebih besar, kita ke browser aja. Nah, di sini sudah ada ya filter by barang, lokasi barang. Coba kita masukkan dulu ke lab komputer 1, kita filter. Nah, di lab komputer 1 ini ada beberapa barang seperti HP, Lenovo, dan kondisinya ya di lab komputer 1 tersebut. Coba kita ganti lagi ke lab komputer 2, kita filter, maka hasilnya cuma satu barang yaitu mouse, kayak gitu ya. Nah, bisa seperti ini nih. Nah, selanjutnya ini kan nama filter by lokasi barang ini masih seperti ini ya. Kita akan ganti menjadi filter data saja agar lebih singkat dan lebih bagus. Caranya kita masuk lagi ke aplikasi PHP Red, lalu pilih Pack Design, di filter
select filter tadi ini di komponen properties, labelnya kita ganti aja menjadi filter data. Nah, seperti ini ya. Kita preview. Nah, ini sudah berubah ya menjadi filter data saja. Lalu, sama dengan add new barang ini, jika ingin kita rubah menjadi barang, data barang, kita juga bisa langsung saja kita masuk ke design pack, lalu ke buttonnya ini kita ubah menjadi tambah data aja. Kalau sudah, kita preview. Nah, ini akan berubah menjadi tambah data. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan ya, kayak mau ganti tambah data menjadi apa atau filter datanya mau diganti seperti apa, itu terserah, bisa disesuaikan. Lalu langkah selanjutnya saya akan menambahkan user. Kita inputkan terlebih dahulu usernya di sini. Saya akan menggunakan browser saja agar lebih jelas ya. Nah, di sini usernya kita add. Nama usernya adalah admin. Passwordnya juga admin. Ini kita tulis admin. Namanya admin. Emailnya juga admin. Nanti dulu yang ini belum. Kita bisa tambahkan foto ya di sini. Saya akan menambahkan foto ini. Nah, jika sudah, kita submit. Di sini fotonya belum kelihatan ya. Di browser juga belum kelihatan fotonya. Lalu, jika kita ingin menampilkan fotonya, kita buka lagi ke aplikasi PHP-nya, kita pilih Packs, kita klik yang user, lalu di sini di foto ini kita displaynya kita ubah menjadi image. Uh, ini properti ini dinamisnya biarkan seperti ini aja. Kalau sudah, kita preview. Nah, di sini fotonya sudah kelihatan ya. Di browser juga sudah kelihatan. Iya, di browser sudah kelihatan seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya ini user dan passwordnya ini sudah tidak usah ditampilkan. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini usernya ini tidak usah, sama passwordnya juga tidak usah. Lalu kita klik preview. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya, itu nama admin, email, dan hanya foto. Jadi lebih ringkas dan bagus. Di sini juga sudah berubah menjadi ini. Lalu langkah selanjutnya saya akan menambahkan menu loginnya. Yang pertama, kita kembali ke aplikasi Baperetnya dulu. Kita klik ke authentication, kita klik selectnya ini, kita pilih yang user. Lalu di user ini kita sesuaikannya aja, ID user, password, ID user, email, dan foto. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, lalu kita klik OK. Kita preview. Reload. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Di browser juga akan seperti ini. Kita akan coba masukkan dulu. Kita tulis admin.
Lalu di passwordnya juga adalah admin, kita login. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama dengan di browser juga akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita bisa mengakses user, barang, tipe barang, kondisi barang, dan lokasi barang. Jadi kita sudah bisa mengakses ini semuanya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengganti atau menghapus nama registernya ini ya, yang ada di sini. Kita akan menghapus. Caranya kita kembali lagi ke aplikasi PHP Red-nya. Kita pilih authentication. Yang di allow ini kita centangnya kita buang. Setelah itu kita klik OK. Kita preview. Kalau kita login, kita reload dulu ya. Nah, kalau sudah di reload, ini sudah hilang registernya. Di browser pun juga seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah hilang. Tadi kita sudah memasukkan ya, tapi ternyata ikonnya atau menunya ini hanya ada home karena tadi kita sudah menambahkan rules baru. Jadi caranya agar menu-menu yang lainnya ini bisa tampil, kita buka dulu ke browser, kita ketikkan lokal lokal php my admin. Nah, di sini kita bisa mencari tadi aplikasi apa yang kita tuliskan. Kita namai aplikasi tadi saya DB Inventaris C ini ya. Nah, di sini kita klik yang user. Di sini kita akan mengeditnya. Di sini kan masih kosong ini. Kita akan ganti menjadi 1. Kalau sudah kita klik go ataupun kirim. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke sini, kita reload. Coba kita logout dulu, lalu kita masuk lagi. Nah, di sini sudah berubah ya, ikon-ikon atau menu-menunya sudah tampil seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan user baru. Jadi, kita klik add new user, kita username-nya kita klik user, passwordnya juga sama user, ini juga user, lalu namanya user, dan emailnya user email, dan fotonya kita bisa tambahkan. Tambahkan ini ya. Ini kita pilih sebagai user, kita submit. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada user 2 yaitu admin dan user. Coba kita logout dulu. Kita masukkan user, passwordnya user, kita login. Nah, di user ini jadi hanya bisa memfilter barang, bisa mengedit namun tidak bisa menghapus. Lalu di tipe barang juga seperti ini, bisa mengedit namun tidak bisa menghapus. Seperti ini ya tampilannya. Tidak bisa seperti admin, dia cuma bisa memfilter data tapi tidak juga bisa menghapus. Langkah selanjutnya yaitu
mengganti ikon ini ya. Caranya yaitu kita ke project setting, kita pilih di ini, project ini, kita ganti menjadi ini saja ya. Ini juga sama, saya ganti menjadi ini. Kalau sudah kita publish, nah hasilnya akan berubah seperti ini ya. Kalau di browser juga pasti akan berubah. Nah di sini di user ini juga berubah, di sini juga berubah. Selanjutnya saya akan mengganti gambarnya di sini. Kan ini masih kosong. Nah, di gambar di sini kan masih kosong, jadi saya akan merubah sekalian. Caranya kita ke aplikasi PHP, kita pilih Pack Design. Di sini kita masuk ke index. Nah, setelah di index ini, kita akan menambahkan view baru ya. Kita akan menambahkannya ke custom view. Di sini kita akan tambahkan di sini. Kita tarik, kita kasih sini. Nah, ini yang custom lama masih seperti ini ya, masih asli dia. Jadi kita akan mengganti custom yang ini aja. Kita sini, kita masukkan, tuliskan. Nah, kalau sudah dituliskan seperti ini, lalu kita klik OK. Setelah itu kita preview. Kalau kita layout, tampilannya akan seperti ini ya. Ini belum ada gambarnya. Karena kita tadi belum masukkan gambarnya di sini. Di sini kita akan menambahkannya menjadi, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita masukkan, misalnya kita masukkan admin, lalu di sini juga admin, kita login. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ada jumlah barang, ada user, dan banyaknya barang seperti keyboard, laptop, mouse, speaker, seperti itu. Kalau kita layout, terus kita masuk ke user, kita coba lagi. Nah, di user ini cuma ada barang, dia bisa memfilter barang, lalu bisa mengedit namun tidak bisa menghapus. Kalau di tipe data ini, dia juga seperti ini, hanya bisa mengedit namun tidak bisa menghapus atau menambahkan. Nah, jadi seperti itulah aplikasi inventaris. Nah, itu tadi adalah tutorial bagaimana caranya membuat aplikasi inventaris di sekolah menggunakan PHP Red. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.